Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai di sesi tatap maya kelima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan waktu luang untuk mengikuti sesi tatap maya kelima kita siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum mulai sesi kegiatan seperti biasa, kalau Pak Topik yang mimpin doa supaya berdiferensiasi Pak ya, merata Pak ya. Nah, jadi yang mimpin doa sekarang kita bergantian. Nah, tapi saya nunjuk Pak Topik untuk menunjuk temannya yang akan memimpin doa Pak. Silakan. Siap, terima kasih Pak Joko selaku fasilitator. Untuk aura pemimpin doa kita pada hari Sabtu ini yang cerah sekali itu Pak Yoni. Silakan Pak Yoni. Baiklah, terima kasih Pak Topik. Dengan sangat hormat saya terima wejangan dan eh, semuanya. Baiklah, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah. Semoga dengan jalannya kegiatan daring kita pada siang hari ini diberi kelancaran, kemudahan, serta kesehatan yang terutama supaya kita selalu bisa mengerjakan apa yang diharapkan, apa yang tertera dan apa yang sudah tertuntun dalam proses kita ke depan. Berdoa mulai. Selesai. Sekian, semoga kita selalu sukses dan selalu Amin. Amin. Terima kasih pada Pak Yoni atas eh, memimpin atau memandu doa kegiatan kita untuk mengawali kegiatan kita bersama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sesi siang ini seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita akan awali dengan ice breaking ya Pak Ijal ya. Nah, untuk ice breakingnya kalau kemarin yang mandu saya sebelum untuk sesi saat ini coba saya ingin membangun inovasi-inovasi Bapak Ibu atau ide-ide kreatif Bapak Ibu dalam membuat ice breaking atau pemanasan warming up di tatap maya kita ini. Adakah yang siap menjadi pemandu ice breaking mungkin Bapak Ibu? Ayo silakan yang punya ide-ide kreatif dalam ice breaking boleh diterapkan di sini. Pak Yoni ya. Ya, silakan Pak Yoni. Ya, seperti apa? Kami mengikuti Pak Yoni untuk ice breaking atau yang memimpin pemanasan saat ini Pak Yoni. Di perjalanan Pak. boleh Pak. Di sini ice breakingnya berupa sambung kata akhir Pak. Sambung kata akhir Pak ya. Oke ya, silakan Pak. Jadi boleh berupa buah-buahan, benda ataupun segala macamnya dengan durasi yang cepat, ucapannya yang cepat. Ketika umpamanya saya menyebutkan semangka, berarti huruf akhirnya A, jadi langsung disebutkan sambung katanya A itu apa berupa buah-buahan boleh, berupa hewan-hewan boleh, gitu ya. Tapi kurang sopan juga kalau hewan ya. Alamat apa nama apa itu boleh lah. Apa kita lebih spesifik. Halo Pak Yoni.
Nggak ada suara. Halo, suaranya Sinyalnya hilang. Ya, sepertinya sinyalnya kurang bagus ya Pak Yoni ya. Pindah Gimana tempat. teman-teman, kita tunggu sejenak atau gimana? Tunggu dulu, Bapak. Kita tunggu sebentar ya Pak Parman ya. Ya. Atau mungkin Pak Pindah Parman tempat punya Yoninya. ide kreatifnya. Nah, mungkin Pak Parman ya ada ide kreatifnya untuk memimpin warming up siang ini, Pak. Ya, kalau mau melanjutkan kayak si Yoni tadi, kayaknya kurang ini saya, Pak. Biar yang muda-muda aja yang duluan aja. Ya. Ya, Bapak Ibu yang lain kira-kira yang punya ide untuk memimpin ice breaking. Jadi instruktur ice breaking di sesi tatap maya kita. Mahrizar, Mahrizar, apa Mahyuizar itu yang ini. Pak Mayujar, ya. Maksudnya selama Yang lain aja Pak, ini lagi ada rapat sebentar. Dari dulu sama sekarang, ya maksudnya akhir tahun ini gitu loh. Baik, Pak. Maksudnya istilah Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin Pak Yoni terpental. Ada yang lain kah yang siap menjadi role model untuk memimpin warming up kita? Cocok Pak Ketua aja. Pak Pak. Andri, Pak Joko, Hah? Pak Ketua aja. Pak Ketua. Ya, Pak Ketua masa ada ketua ada terus, ide. waduh, kacau ketua terus ini. Aduh. Pak Zongki itu loh idenya banyak, kreatif banget beliau. Oke. Pak Jongki gimana Pak Jongki? Siap bersedia untuk memimpin ice breaking? Siap, ya. Oke, terima kasih untuk Oke. kesempatan dan waktunya. Di sini izin memberikan ice breaking. Siang-siang pulang ngajar biasanya tidur kita. Kali ini kita lanjut Zoom, maka itu kita menampilkan ice breaking gerakan, Pak. Gerakan Makan aja. es ya. Aduh, itu yang kayak itu. Ya. Jadi yang pertama tangannya ditunjuk ke atas gini. Ayo. Ya. Oh, nanti kita Ya. buka dulu kameranya. Kita buka dulu semua kameranya. Belum pada buka Ya. nih, Pak. Ya, Bu Weni, Pak Dian lagi ada acara ya. Pak Andri, Pak Ardi, Pak Parman, Pak Mulyawan, Pak Etri, Pak Yoni, Pak Arif, silakan boleh dibuka. Oke. Ya. Kita buka Biar kamera. nggak ngantuk Pak ya, kita pakai ice breaking, boleh pakai jari, boleh pakai ballpoint kalau yang megang, atau pakai spidol. Yuk, hitungan ketiga ke kanan. 1, 2, 3. Ikutin gerakan Pak. Ihu. 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 Biar nggak ngantuk. Ayo terus. Ihu. Ihu. Jadi muter ya, Oke. Pak. Kemudian matanya kita pegang-pegang gini Pak, biar melek. Oke. Waduh, pada off cam semua ini. On cam terus. Oke, terima Ya. kasih. Oke, kita beri tepuk aplaus dulu untuk Pak Yongki ini. Ini sebenarnya ice breaking apa ngerjain orang-orang yang tua ini, ngerjain Pak Parman ini. Ya, biasa Langsung Pak nggak Yongki lama itu. ditutup off cam semua lanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita beri tepuk aplaus sejenak untuk Pak Yongki. Sekiranya besok bisa bergiliran Bapak Ibu ya yang memimpin ice breaking, karena tidak menutup kemungkinan ini suatu metode pembelajaran kita untuk berdiferensiasi. Bapak Ibu, saya akan tampilkan terlebih dahulu sebentar. Oke. Saya akan tampilkan PPT. Terlihat Bapak Ibu? Sini. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, di sesi kita di modul 1.1, kemarin kan kita sudah belajar modul 1.3. Kenapa kita kembali ke 1.1? Jadi di pembelajaran siang ini kita akan mengulas atau menguatkan pemahaman serta merefleksikan materi pembelajaran, merefleksikan diri kita akan pemahaman kita tentang pembelajaran pada tiap-tiap modulnya.
Jadi nanti di sesi akhir Bapak Ibu disuruh merefleksikan sejauh mana pemahaman Bapak Ibu, sejauh mana daya ingat Bapak Ibu terkait pembelajaran yang sudah kita lalui pada modul 1.1 sampai 1.3. Nah, di berikutnya Bapak Ibu, seperti biasa, kita untuk sepakatan bersama yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika nanti ada teman yang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, serta memaksimalkan filter chat. Nanti jika ada yang ingin bertanya, seperti tadi Bapak Ibu sudah memaksimalkan filter chat yang ada di Jimit ini, serta raisen jika ingin ada yang bertanya. Dan terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini adalah kesepakatan kita bersama dalam sesi pembelajaran tatap maya ini. Nah, di tujuan pembelajaran kita ini nantinya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, kemudian CP-nya, Bapak Ibu mampu bersikap reflektif. Reflektif itu sama dengan saja refleksi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu belajar untuk bersikap refleksi diri dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari di sekolahnya masing-masing. Nah, selanjutnya tujuan kita, pembelajaran khusus kita pada modul ini, setelah Bapak Ibu merefleksikan untuk paradigma perubahan diri Bapak Ibu sendiri, peserta diharapkan satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan serta menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Nah, di sini kira-kira sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, di sini masih adakah yang ingat tentang framework refleksi yang sudah kita pelajari kemarin? Ada berapa Bapak Ibu? Ada dua. Ada dua. Ada dua, Yang Pak. pertama, Boston ya, apa Ada Morton. framework Morton Nah. sama Gibbs? Gibbs ya. Nah, framework Bolton dan Gibbs. Nah, kalau yang Bolton itu ada berapa tahap, Pak Parman? Kira-kira masih ingat kah? Kalau yang Bolton Kayaknya berapa ya? 3 ya kan? ada 3 ya. Masih ingat kah Pak Parman? 3 itu apa saja? Yang pertama? Yang pertama itu apa ya? Ada tahapannya apa? Apa? Ada apa? udah disebutin Atau what? Herman. Ada apa? Kemudian yang kedua? Apa? Terus apa? Terus apa? Terus apa? Sekarang Ah. apa? Sekarang apa? Iya, sekarang Ya, apa dan ya? sekarang apa? Itu adalah framework Bolton yang ada 3 tahap itu dalam melakukan refleksi. Kalau yang Gibbs ada berapa tahap Bapak Ibu? 5 apa 6 ya? 5. Ayo, silakan diingat kembali. Gibbs ada Ada berapa? 7 apa Ada 5. Ada 5. Yang lebih tepatnya? Lebih tepatnya? Masih ingat Bapak Ibu? Ada 7. ada Ya. 6. Ada 6. Oh, 6. Itu ya. Nah, sempat saya sudah share pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya buka nih, coba kita spill lagi kemarin di modul 1.1 ya, kalau nggak salah ya. Nah, tatap maya. Nah, kemarin ada berapa? Nah, ini ya. Nah, ini yang Bolton ada apa, terus apa, dan Iya, sekarang iya, ada apa. 6, ada Kalau 6. yang kalau yang Gibbs ada ini ya. deskripsi, Ya, feeling, kemudian yang kedua, feeling, Dan pesan, evaluasi, deskripsi, Feeling, evaluation, analisis, nah, conclusion, sama Conclusi. action plan. dan terakhir action plan. action Action plan. plan. Nah itu kita belajar di sini adalah mengulas daya ingat kita tentang model-model refleksi serta framework ya. Ada 2 tadi, framework Bolton dan Gibbs ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu,
di sini kita nanti akan di sesi kali ini kita akan belajar peserta untuk dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, jadi di sesi ini kita akan belajar menganalisis refleksi yang sudah kita tulis. Kemarin Pak Parman sempat sudah menulis refleksinya dengan model apa, Pak? Sudah belajar nulis refleksi dengan model apa? Ada yang ingat model-model refleksi ada apa saja? Kalau tadi framework-nya ya, framework-nya. Nah, ini modelnya. Ada dua. Model refleksi. Ada dua. Apa, Pak Ijal? Kalau dua? Satu menggunakan topi, benda topi. Yang kedua menggunakan tabel ya apa sih kemarin itu lupa juga Pak. Topi sama tabel. Ya, ada yang bisa menambahkan kembali selain yang disampaikan Pak Ijal tadi? Model-model refleksi ada apa saja? Tadi Pak Ijal sudah spill sedikit satu model refleksi dengan model topi, terus model tabel, terus apa lagi? Kira-kira ada yang ingat? Adakah yang merasa membuat refleksi dengan model selain yang disebutkan Pak Ijal? Segitiga refleksi ya, Pak? Coba dibuka-buka, diingat-ingat. Nah, saya tadi sempat sudah share. Saya tadi sudah sempat share loh. Bapak Ibu silakan dipelajari. Sudah dibacakan Bapak Ibu? Nah, tadi saya share ini udah dilihat kah? Sudah sekilas Pak. Yang belum PDF. Pendalaman. Nah, oke. Ini model-model yang saya tanyakan, yang barusan kita bahas. Di refleksi itu ada model-modelnya. Yang pertama nih Pak Ijal ada model segitiga refleksi. Nah, ada segitiga. Di sini ada tahapannya setelah pembelajaran hari ini. Dari awal nih, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu melakukan apa, ya kan? Di modul 1 mampu melakukan apa, modul 2 mampu melakukan apa, modul 3 mampu melakukan apa. Kemudian bagaimana perasaannya? Oh, saya sangat senang, ya kan? Nah, kemudian setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya apa? Ya kan? Apakah ingin memperbaiki cara mengajar saya, ingin saya implementasikan kepada murid-murid saya, ya kan? Dan setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa cara mengajar saya bla 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 misalkan masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan dengan menggunakan teori yang sudah saya pelajarkan ini. Nah, ini ada salah satu model segitiga refleksi. Nah, jadi modelnya yang pertama ada segitiga refleksi, yang kedua ada model yang namanya deal. Nah, deal itu 5W plus 1H. Nah, jadi tahapannya ada apa, ada siapa, di mana, kapan, dan mengapa, serta bagaimana. Maksudnya gimana? Contohnya, kalau apa yang dialami. Nah, siapa yang menjadi penghambat itu? Apakah murid? Apakah diri sendiri? Di mana tempatnya? Di sekolah pada saat mengajar, ya kan? Kapan? Nah, misalkan pada bulan apa, tanggal berapa, mengapa? Nah, mengapa hal itu terjadi? Dianalisis bersama. Terus bagaimana yang harus dilakukan berikutnya? Nah, ini adalah salah satu tahapan refleksi yang namanya deal. Kemudian yang keempat ada refleksi topi. Nah, ini yang disampaikan Pak Ijal tadi, topi refleksi. Nah, fokus pada pemikiran objek berdasarkan fakta atau data dan informasi, menekankan pentingnya mengumpulkan informasi yang akurat, relevan, dan membuat keputusan yang tepat. Contoh pertanyaannya, berapa banyak informasi yang saya miliki dalam situasi ini? Sangat banyak, sebutkan apa saja. Informasi data apa yang saya lewatkan. Nah, jadi kira-kira apa yang memang nggak diketahui oleh Bapak Ibu untuk sebagai perbaikan ke depannya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh refleksi. Terus ada 4C. 4C, model refleksi 4C. Nah, 4C itu seperti ini nih. Pak Ardi. Nah, ada koneksi ya, ada challenge atau tantangan atau konsep dan change ya, atau perubahan. Jadi tahapannya koneksinya apa,
terus tantangannya Bapak Ibu hadapi apa, kemudian bagaimana konsep yang Bapak Ibu ingin lakukan, serta perubahan apa yang telah dirasakan setelah melakukan refleksi ini. Nah, ini yang 4C. Ada 4 Kemudian F. yang keenam, model cuaca. Nah, model cuaca kayak gini. Apa saja hal-hal yang telah berjalan dengan baik. Nah, saya belajar hari ini telah berjalan dengan baik. Misalkan saya dapat memahami pembelajaran ilmu baru tentang materi teori Gibbs dan framework Gibbs dan Morton, kan bisa. Terus apa saja yang menantang buat saya? Saya mencoba berkolaborasi di Jamboard dengan teman-teman, misalkan kayak kemarin kan berdiskusi. Apa saja yang membuat saya tidak dapat melihat dengan jelas atau tidak yakin apa yang harus saya lakukan. Nah, ini kan tahapan analisis sebenarnya dalam refleksi pembelajaran yang sudah kita lalui. Kemudian yang terakhir ada 4F. 4F ini kalau tadi ada 4C, ini 4F. Peristiwa apa, perasaannya bagaimana, kemudian penerapan atau perubahan yang akan dilakukan apa, kemudian pembelajarannya apa yang didapat dalam pembelajaran yang telah dilakukan saat ini. Nah, ini adalah model-model refleksi Bapak Ibu. Jadi harapan di sesi ini bersama Bapak Ibu, nanti kalau suruh merefleksikan, dikasih tugas Bapak Ibu merefleksikan tentang materi modul 1.3 menggunakan teori-teori ini, model-model ini. Jadi harapannya jangan satu model. Misalkan saya mau coba pakai model topi, ya coba. Nah, belajar besok modul 1.4 lah, saya mau coba pakai model yang deal, silakan. Dan saya mau coba pakai model segitiga, silakan. Semakin Bapak Ibu banyak melakukan model-model refleksi, belajar refleksi, Bapak Ibu dapat menangkap tentang bagaimana sih kita belajar refleksi. Jadi refleksi itu nggak sembarangan, nggak hanya kita mengutarakan saja, tidak. Seperti itu konsepnya. Jadi dengan teknik-teknik. Nah, inilah teknik-tekniknya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu belajar refleksi dengan cara-cara metode-metode model-model yang ini. Nah, model refleksi. Jelas Bapak Ibu? Bu Yola, jelas? Pak Yoni, Pak Andri? Iya, Jelas, Pak. jelas. Oke. Itu sudah saya share Bapak Ibu ya di grup teman-teman, jadi bisa menjadi referensi teman-teman dalam belajar terkait model-model refleksi. Baik, saya akan kembali ke sini. Nah, agenda kita nanti kita menganalisis tulisan refleksi. Nah, tulisan yang sudah kita buat, refleksi kita yang sudah kita buat pada modul mulai dari 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian berbagi hasil analisis. Jadi nanti teman-teman akan saya fasilitasi semua di dalam link Jamboard. Di situ nanti ada kurang lebih 6 butir poin pertanyaan pemantik yang memang harus teman-teman jawab ya. Di situ bisa disaksikan dan dianalisis, berbagi hasil analisis teman-teman. Nah, melalui link Jamboard yang nanti saya akan siapkan. Analisis tulisan refleksi. Nah ini pertanyaannya teman-teman di Jamboard nanti. Saya sudah siapkan link Jamboardnya. Jadi teman-teman nanti akan saya berikan waktu teman-teman untuk menjawab pertanyaan pemantik. Ada 6 pertanyaan pemantik ini di link Jamboard. Kemudian teman-teman nanti menjawabnya menggunakan sticky notes. Nanti sticky notes saya pandu dulu ya Pak Parman ya, supaya nanti nggak kebingungan nyari-nyarinya di mana. Nah, seputar yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama ini telah mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 kemarin. Kita kan sudah belajar 3 modul, 1.1, kemudian 1.2 dan 1.3. Kalau 1.1 tentang apa itu ya Bapak Ibu ya? Kemarin. Masih ingat ya? Modul 1.1. Pengertian refleksi. Pembelajaran. Pembelajaran refleksi. Nah, yang kedua coba dicek di LMS. Yang kedua tentang pelajaran apa? Framework dan model-model refleksi.
framework dan model-model refleksi. Yang 1.3 kemarin Pak Topik kita belajar apa? Tentang apa? Efisiensi. Pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. CL. Ya, atau SCL ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan diulas kembali sejauh mana pemahaman Bapak Ibu, daya ingat Bapak Ibu terkait pembelajaran yang sudah kita lalui bersama. Nah, melalui 6 pertanyaan pemantik ini. Nanti Bapak Ibu akan menjawab di link Jamboard Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini seperti ini nanti tahapannya. Nah, ini gambarannya, link Jamboardnya. Ini terlihat Bapak Ibu, Pak Parman terlihat? Ini simulasinya seperti ini nanti, tapi tapi nanti teman-teman di atas ini kan ada pertanyaan nanti saya share linknya. Kemudian nanti teman-teman gini, cara membuat sticky note ini kayak kertas kuning dan biru dan hijau ini ada di bagian sini, ada namanya sticky note. Nah, teks sticky notes. Saya share dulu ya Bapak Ibu ya, biar lebih enak. Coba Bapak Ibu, saya akan share linknya lewat ini ya, lewat kolom teks ya di Gmeet ya. Saya akan share dulu, coba sebentar. Saya buka dulu link Jamboardnya, bagikan. Pak Joko, itu kalau lewat HP bisa nggak Pak? Gimana Pak? Lewat HP. Itu kalau lewat handphone bisa nggak itu Pak? Dijajal akses dulu Pak ya. Dijajal. Kalau misalkan tidak bisa, Bapak Ibu membalas jawabannya boleh via kolom chat di Gmeet kita ya. Nanti pertanyaannya saya munculkan. Pertanyaan saya munculkan, Bapak Ibu silakan dijawab di kolom via chat sini ya. Oke, Bapak Ibu, ini baru saya share ini link Jamboardnya, silakan diakses bersama. Saya akan monitor terlebih dahulu siapa yang sudah masuk. Ya, silakan diakses Bapak Ibu linknya di sini di kolom chat. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang masuk nih. Nah, nanti panduannya gini Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan 1 sama seperti yang tadi di PPT tadi. Pertanyaannya kan ada 6 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya. Nah, ini kan ada 6 pertanyaan ya. Pertanyaan 1-nya itu ini yang slide awal. Pertanyaan kedua nanti digeser sini Bapak Ibu ya, di frame berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Kan ada 6 pertanyaan tadi ya. Terus pertanyaan ketiga geser lagi. Pertanyaan keempat dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ya, ada sampai 6 pertanyaan. Nah, ini contoh punya saya nih Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, contoh nih kayak saya nih. Nanti jangan lupa Bapak Ibu tulis namanya kayak gini. Nama Bapak Ibu. Karena di sticky note nggak ada keterangan nama Bapak Ibu. Jadi tulis dulu nama Bapak Ibu. Misalkan Joko Triono, saya menulis refleksi pada akhir sesi pembelajaran. Kemudian saya menulis refleksi tentang pemahaman saya akan materi yang saya pelajari menggunakan model 4F. Nah, nih. Nanti bagaimana cara buat teksnya ini? Di sini Pak Parman dan teman-teman ya. Nih, di sini ada kertas sticky note. Di bawah tanda panah nih, diklik saja. Nah, kan nanti muncul kayak gini ya. Boleh pilih warnanya, mau warna apa terserah. Tapi jangan lupa nanti di sini di teks ini ditulis nama, misalkan Pak Parman Suparman _2, baru dijawab pertanyaannya. Bla 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 ya. Kemudian simpan. Nanti kan akan muncul. Nah, muncul di sini. Tinggal ditaruh di sini di bawah temennya. Ya, ditaruh jangan sampai menutupi punya temennya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, kalau sudah selesai ini punya Pak Parman, geser ke slide yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Bagaimana perasaan selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus menulis refleksi? Klik lagi sticky note ini. Ditulis misalnya yang kedua Suparman. Nah, perasaan saya sangat senang ya, senang dan seterusnya ya, itu. Kalau sudah simpan. Nah, kemudian kalau sudah sini ke slide berikutnya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Sampai sini paham Bapak Ibu?
Paham Paham, mekanisme paham, Pak. pembelajaran kita? Oke. Paham. Bagi teman-teman yang bagi teman ya gimana Pak Parman? Pertanyaan yang dimaksud Gimana Pak? Jadi siapa? pertanyaannya yang tadi kayak apa tadi model 1, model 2 tadi? Gimana ngelihat pertanyaannya? Ini Pak, nih. Ini Pak, di atasnya ada pertanyaan nih Pak. Nah, nih. Nih, yang saya putar-putar ini. Ini pertanyaan 1 nih Pak. Terlihat Pak? Nggak ada. Pak, terlihat Pak? Ya, apa saya yang tulis apa gimana ini? Enggak. Ini paduan pertanyaannya Pak. Ini nih yang saya panah ini. Terlihat Pak? Terlihat Pak? Pak Parman? Nggak kelihatan. Pak Parman sudah mengakses link yang saya kirim via kolom chat? Sudah. Nah, udah kan? Pak Parman udah masuk sini kan? Masuk di kolom ini kan? Jamboard ini kan? Nah, ini pertanyaannya jadi otak-atik ya Bapak Ibu ya. Nanti teman-temannya bingung. Nah, biarkan aja. Jadi teman-teman, langkah selanjutnya adalah menulis di kertas sticky note. Nih, ikutin, nih perhatikan tanda panah saya Pak Parman ya. Diklik ini Pak Parman, diklik, tulis di sini. Nah, Suparman misalkan. Nah, titik 2, baru dijawab apa keterangan jawaban Bapak Parman, kemudian simpan, akan muncul nanti di sini. Nah, ditaruh di tempat yang kosong Pak Parman. Paham Pak? Oke, nah terus teman-teman yang misalkan teman-teman yang nggak bisa mengakses link Jamboard dari HP karena kondisi teman-teman lagi ada pertemuan, mungkin boleh di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, boleh di kolom chat ya. Saya akan share ini apa pertanyaannya dulu. Bentar, saya share dulu. Share screen pertanyaannya. Sebentar. Oke, sembari teman-teman mengisi ya, saya akan menampilkan pertanyaannya untuk teman-teman yang nggak bisa akses lewat laptop. Nah, ini pertanyaannya. Ya, ada 6. Sama seperti yang di link Jamboard nih pertanyaannya. Silakan boleh diakses lewat kolom chat. Misalkan nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 apa, gitu. Boleh. Nah, harapannya teman-teman bisa akses link Jamboard supaya bisa belajar menggunakan link Jamboard. Oke, saya beri waktu teman-teman untuk menganalisis jawaban refleksinya masing-masing dari pertanyaan dari 6 pertanyaan pemantik yang ada di PPT ini. Oke, sembari saya lihat. Nah, ini sudah ada yang mulai ngakses nih. Di yang 1 Pak Topik belum ada jawabannya, Pak Yoni sudah, Pak Amri baru nama tapi jawaban belum ada, Pak Abigail sudah ada. Sembari saya bantu Pak ya, saya rapikan ya. Nah, oke, saya bantu rapikan biola, saya taruh di sini. Pak Joko. Ya, gimana Pak? Minta ulang share lagi Pak linknya, nggak muncul di chat sini, bosan masuk pakai. Oh iya. Laptop. Oke, siap. Saya share ulang Pak ya. Ya. Linknya ya. Oke, saya salin lagi. Saya kirim di pesan ya via pesan chat di Gmeet ya. Oke, saya share lagi. Nah, ini Pak, nah itu Pak, linknya Pak. Saya kirim di ini juga di WA group. Nah, ya pasti sulit untuk mengakses linknya, sudah saya kirim tuh link Jamboard. Silakan bisa diakses bersama ya Bapak Ibu ya. Wah, Pak Parman canggih sekarang ini. Gue ini. Pak Parman udah canggih sekarang. Gue ini kesalip, kalah gue ini. Ini nggak bisa masuk. Jadi aku pakai link. Kendal aja. Di HP nggak bisa. Terus aku coba terus di laptop juga nggak mau kebuka. Ini kita coba lagi. Nggak maunya apa keterangannya Bu? Coba. Boleh Bu ini share screen ya? Bisa share screen. Biar saya melihat juga. Pakai HP. Karena laptop saya nggak ngangkat. Oh gitu. Coba dicoba dulu pelan-pelan. Kalau memang masih nggak bisa, boleh di kolom chat Bu ya. Iya. Nanti saya coba dulu. Oke.
Oke, karena teman-teman bisa semua nih ngakses nih. Oke. Pak Parman habis ini siap jadi fasilitator nih, udah canggih sekarang, main jambot. Wah. Pelan-pelan saja Bapak Ibu, waktu kita masih cukup panjang kok untuk menjawab. Jadi sesi kita, pembelajaran kita belajar ini Bapak Ibu ya, dari 6 pertanyaan pemantik ini. Karena hanya 1 JP. Mari saya coba keliling, lihat dulu hasil jam boardnya masing teman-teman. Alhamdulillah masuk. Oke, ya udah silakan Bu Eni. Oke, sembari saya rapikan Bapak Ibu ya yang sudah menulis ya. Ini masih bisa diedit ya Bapak Ibu ya, masing-masing. Jangan lupa namanya diterakan ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Parman nih. Saya sembari bacakan Pak Parman. Saya akan merefleksikan pada akhir sesi pembelajaran. Oke. Kemudian apa yang Pak Parman tulis Pak? Itu masih kurang Pak. Masih kurang ya? Ya, kan ada 2 pertanyaan tuh Pak, ada 2 tanda tanya. Yang pertama, kapan bisa saya menuliskan Bapak kan di akhir pembelajaran. Terus ada pertanyaan keduanya itu Pak, apa saja yang Bapak tulis? Nah, teman-teman itu kolom sticky note teksnya terbatas ya, nggak bisa panjang, terlalu panjang ya. Jadi teman-teman menyesuaikan aja teksnya yang jelas, singkat, jelas, dan padat. Nah, ini Pak Topik. Saya boleh seperti Pak Topik nih, 2 nih. Kalau nggak muat boleh 2. 1 pertanyaannya untuk satunya, ya 1 boleh untuk ini. Boleh ditambah teksnya. Boleh. Jangan lupa namanya ya Bapak Ibu ya. Ya kayak Pak Topik nih. Saya menulis refleksi di akhir sesi. Refleksi yang saya tulis adalah tentang kesulitan dan pemahaman dari materi yang disampaikan. Oke. Pak Prijal, saya memahami tentang refleksi pembelajaran. Oke. Pak Andri belum ini. Oke, Pak Andri masih namanya saja. Pak Andri ada kendala kah Pak Andri? Ngalak-ngalak ya Pak laptopnya. Oke, ini Pak Andri ada 2 teks ya, nggak apa-apa. Saya rapikan Bapak Ibu ya. Nah. Oke. Pak Yoni, saya menulis refleksi setiap akhir sesi pembelajaran. Hal yang saya tuliskan yaitu pemahaman saya mengenai berbagai materi yang sudah diajarkan. Oke. Yang sudah boleh ke slide berikutnya Bapak Ibu ya. Nah ini slide kedua nih. Saya ganti dulu latar belakangnya. Nah ini pertanyaan kedua. Pak Parman kalau sudah yang slide pertama boleh geser nih Pak Parman. Nih, tadi kan yang pertama di sini. Ini gesernya Pak Parman. Ini yang kedua geser. Nah tinggal menjawab pertanyaan yang kedua. Tekniknya sama menggunakan sticky note. Ini Bu Yola, Pak Yongki, Pak Mayujar masih nama belum ada teksnya. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah langsung ke kolom 3. Ini Bu Yola. Nah, ada Bu Yola. Pak. Gesernya yang mana Pak? Oke. Oh ini Pak, sebentar oh iya lupa saya nampilkan share screen bentar Pak. Tadi saya share screen-nya ini bentar, sebentar. Saya rubah lagi Pak share screen-nya. Oke, nah ini Pak Parman. Sebentar. Nah, tadi kan kita di kolom 1 Pak ya. Nih ya Pak ya. Udah Pak ya. Nah, jika sudah, ini Pak, diklik ini Pak. Geser ke pertanyaan kedua berikutnya. Nah, dijawab dulu pakai sticky note kayak tadi, tahapannya sama kayak yang pertama. Kalau sudah, nanti berikutnya Pak, sini lagi diklik, geser lagi, dan seterusnya. Gitu Pak Parman ya. Oke. Oh gitu ya. Oke. Aman Pak Parman ya? Ya. Udah, mau. Oke. Oke, canggih Pak Parman sekarang. Ada hikmahnya Pak Parman ikut PKG. Besok bisa naik jadi kepala sekolah Pak Parman.
enak sama Yoni ini. Nah, ini punya Bu Eni yang poin pertamanya belum, ini pertanyaan satu belum, masih nama saja Bu. Nah, udah baru muncul nih. Bu Eni, saya dapat memahami refleksi lebih mendalam di sesi akhir pelajaran. Bapak Ibu, ada yang kendala mengakses Jamboard nggak? Yang pakai HP? Pak Mayujar? Tadi HP saya Ada coba. kendala kah? HP itu fungsinya dia langsung ngeblank. Nggak bisa, error. Oh, error ya. Yang lain gimana? Error nggak di HP? Kalau error bisa di kolom chat ya. Saya tampilkan lagi ya ini ya. Pak Parman sampai sini paham Pak ya untuk menggeser slide Pak ya? Ya, paham. Oke, siap. Saya tampilkan pertanyaan bagi yang tidak bisa mengakses lewat komputer. Ini pertanyaannya, pertanyaan pemantiknya. Nah, boleh dijawab kolom chat. Pak Yongki, bagaimana aman Pak? Pak Ardi, aman ya Pak Ardi ya? Oke, Pak Mayujar, aman? Pak Prijal? Aman Pak Joko. Oke. Kalau ada kendala, boleh Pak buka aja mikrofonnya, sampaikan. Oke, Pak Dia, nanti akan saya share, udah di-share di grup Pak ya, nanti bisa diakses di rumah Pak ya. Link Jamboard bisa diakses kapanpun Bapak Ibu ya, cuman harapannya tetap di sesi ini kita selagi bisa ngisi-ngisi ya, karena memang kita supaya lebih lagi fresh ya, lagi fresh-freshnya, lagi nyambung-nyambungnya kita isi langsung kaitan materi yang kita pelajari. Pak Arif, ada kendala Pak Arif Budiarto? Sudah Pak, sudah bisa masuk Pak. Oke. Pak Arif, nanti selesai ini kita ada teleponan Pak ya. Ada yang mau saya sampaikan terkait Bapak ya. Oke, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa Bu Yola, menyesuaikan saja. Bu Yola masih di Lampung Barat ya teman-teman. Pak Mulyawan, ada kendala Pak Mulyawan? Bisa diakses kah? Oh, ini aman. Pak Yongki? Oke, Pak Mulyawan. Pak Yongki, amankah? Bisa diakses? Yola aman, Pak Topik aman, Pak Andri aman ya Pak ya? Pak Willy sudah adakah? Pak Willy belum hadir ya Bapak Ibu ya? Joko, untuk yang ini Pak, yang pertanyaan 4 ini, rubriknya gimana ini? Apakah rubrik menurut pemahaman kita emang sudah ada standar rubriknya? Pertanyaannya kan bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Jadi kan rubrik itu seperti yang saya tunjukkan tadi Pak. Refleksi itu kan ada model-modelnya Pak ya. Nah, ada yang segitiga. Segitiga itu kan rubrik Pak.
Nah, ada yang model topi, rubrik, ada yang kolom, yang tadi disampaikan Pak Aprijal, ada yang menggunakan kolom. Nah, itu adalah rubrik. Rubrik itu kan adalah panduan ya, panduan dalam membuat refleksi. Nah, jadi bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Apakah ada kendala atau tidak? Itu kaitan pertanyaannya di situ sih, Pak. Intinya Pak, topik ada kendala nggak dalam menggunakan rubrik itu? Tuh. Kemudian seperti apa tulisan revisi seperti apa tulisan revisi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik Anda? Nah, jadi di sini seperti apa tulisan refleksi penilaian ya Pak ya, penilaian secara mandiri. Jadi penilaian Bapak terhadap tulisan yang sudah Bapak buat menggunakan rubrik itu. Apakah masih kurang sudah maksimalkah atau masih kurang maksimalkah atau perlu lebih dikembangkan kembali kah gitu. Tuh. Karena kan banyak banyak ada 6 model tadi ya, ada 6 model refleksi menggunakan 6 model itu bagaimana rubriknya apakah menjadi hambatan atau tidak. Kemudian aman. Ini masih Pak dua Etri, ini. gimana Pak Parman? Masih pertanyaan 2 ya. Punya Pak Parman ya? Sebentar, saya intip dulu. Baru 2 ya. Punya ini Pak Arif sudah di pertanyaan 2, Pak Parman. Pak Parman sudah nih. Nah, kalau sudah geser Pak ke pertanyaan berikutnya Pak. Oh, berikutnya ya. Ya, Semua ada orang cepat amat. Oke, saya akan keliling nih. Pertanyaan kedua udah cukup banyak nih yang menjawab. Win, Bu Yola sudah, Pak Yongki sudah, Pak Mayujar sudah, Pak Mulyawan, Pak Yoni, Pak Ardi, kemudian Pak Arif, Pak Aprijal, Pak Topik sudah di pertanyaan 2. Kemudian pertanyaan 3 ada Bu Yola, Pak Yongki, Pak Topik, Pak Aprijal, Pak Yoni, Pak Mulyawan, dan Bu Eni. Pertanyaan keempat baru 3 orang. Ada Pak Seperti Yongki, apa tulisan refleksi? terus ada Pak Yoni, Pak Topik. Refleksi jika dinilai secara mandiri. Seperti apa? Pertanyaan kelima nih Pak Yongki. Pak Yongki sudah membantu meningkatkan kesadaran diri. Oke. Oke, sebentar saya rapikan. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri? Mandiri. Nah, dinilai oleh Pak Topik sendiri. Kan Pak Topik sudah membuat refleksi, kemudian dinilai sama Pak Topik secara mandiri. Artinya apakah penulisan refleksi yang Pak Topik lakukan itu sudah sesuai dengan rubrika atau belumkah atau perlu dikembangkankah, kan Pak Topik bisa menilai. Oke, saya lihat di kolom chat ada yang kendala menggunakan via kolom chat. Oke, sepertinya aman ini, tidak ada yang di kolom chat ya. Oke.
Oke, aman ya Pak Parman ya. Pak Etri aman ya, Pak Andri. Di pertanyaan ketiga, Bu Yola, banyak sekali hal yang saya pelajari dengan adanya refleksi. Kita dapat meningkatkan mutu guru dan siswa, walaupun masih ada beberapa kendala di lapangan. Oke, good. Pak Yongki, hal tantangan baru adalah setiap tugas merupakan karya sendiri dan membiasakan agar tidak tertinggal deadline yang sudah ditentukan. Wes, Pak Yongki ini sebenarnya deadline terus ini. Kemudian topik hal yang menjadi lebih baik adalah semangat mengajar dan stimulus ide dalam pembelajaran. Oke, bagus. Hal yang menjadi tantangan adalah lebih mendalam lagi terkait introspeksi diri dalam setiap pembelajaran. Oke, bagus, sepakat, Pak. Artinya perlu introspeksi adalah sebagai perbaikan diri kita sebagai pendidik, khususnya guru PJOK dalam mengajar di sekolah. Pak Prijal, saya sudah fokus pada permasalahan. Saya mudah fokus pada permasalahan, bukan pada perbaikan yang telah dilakukan. Oke, masih ada kendala berarti. Pak Yoni, ada pengetahuan mengenai berbagai metode baru yang belum saya ketahui. Yang masih menjadi tantangan ialah cara menerapkan ke peserta didik. Implementasinya berarti masih harus dimatangkan. Pak Mulyawan, merefleksi diri sendiri, apakah sudah baik dalam mengajar? Kadang ada hal yang membuat diri sendiri sadar bahwa memperbaiki kualitas mengajar sangat diperlukan. Ya, benar Pak. Salah satunya kan mengikuti PKG ini adalah salah satu bentuk kita untuk belajar bersama memperbaiki kualitas mengajar kita di sekolah. Bu Eni, saya dapat mengetahui banyak hal baru terkait refleksi dalam proses pembelajaran. Hal yang masih menjadi tantangan adalah peran siswa dalam refleksi tersebut. Oke. Jadi siswa juga bisa merefleksikan ya teman-teman ya. Bukan hanya refleksi ini bukan hanya untuk kita sebagai guru tapi untuk siswa juga. Salah satu contohnya ya kalau di akhir sesi belajar itu terkadang kan saya sering menyuruh Bapak Ibu merefleksikan apa yang sudah didapat dalam pembelajaran hari ini. Nah, itu salah satu metode modelnya seperti itu. Jadi, kalau kita mengajar siswa nanti, refleksi itu bukan hanya sekedar pengetahuan ya, Bapak Ibu ya. Kita ketika bertanya kepada peserta didik itu bukan hanya sekedar apa yang dia dapat gitu untuk diutarakan kembali bukan, tapi anak-anak juga berhak untuk menilai cara ngajar kita gitu. Jadi bagaimana anak-anak pada sesi pembelajaran hari ini kira-kira ada yang merefleksikan nggak tentang pembelajaran yang sudah kita lalui, pembelajarannya. Jadi bukan materinya. Nah, jadi kita harus bisa melihat yang mana yang refleksi materi, mana refleksi tentang pembelajaran kita. Jadi bukan hanya kita menuntut anak untuk memahami pembelajaran yang kita berikan saja, tapi anak juga berhak menilai metode ngajar kita juga sebagai modal perbaikan kita. Nah, maka dari itu ada pertanyaan penilaian mandiri tadi yang Pak Taufik tadi bilang tadi, penilaian diri sendiri. Oke, ini yang keempat sudah sangat pada Pak Yongki, Pak Yoni, Taufik, Pak Abdijal, Pak Mulyawan, Bu Eni, Pak Mayujar, Biola. Oke, yang lain belum ini yang keempat. Pak Yongki, Pak Taufik, Pak Arif, Pak Abdijal, Pak Yoni. Ini Pak Arif sepertinya lompat-lompat ini ya. Masih ada yang belum juga nih Pak Arif ini. Oke, Pak Ardi sedang menulis. Oke. Oke.
Ada 7 pertanyaan ya Pak? Apa 6? Ada 6 pertanyaan. Tadi slide-nya kebuka sama saya, keklik. Jadi ada 6 ya. Iya, saya lihat kok yang 7 kosong. Baik Bapak Ibu, sembari berjalan saja mengisi, karena kita hanya 1 JP, jadi kita masuk slide berikutnya sembari jalan ngisi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kembali ke slide lagi. Terlihat Bapak Ibu PPT-nya ya. Nah, ini tadi panduan dalam mengisi Jamboard. Kemudian, nah, mari berbagi refleksi Bapak Ibu. Nah, baru saja kan Bapak Ibu menuliskan refleksi Bapak Ibu ya, dari 6 pertanyaan pemantik di Jamboard. Nah, sekarang kita akan berbagi tentang refleksi yang sudah kita lakukan di link Jamboard dari 6 pertanyaan itu. Coba saya ingin melihat siapa ya? Pak Yongki deh, Pak Yongki. Oke. Terdengar Pak Yongki? Terdengar Halo, Pak, Pak Yongki. terdengar Pak. Terdengar Pak. Oke, Pak Yongki kan baru saja menulis 6 mengisi 6 pertanyaan pemantik Pak ya. Nah, tentang refleksi yang sudah Bapak lakukan dari modul 1 sampai modul 1.3. Nah, coba Bapak sampaikan berbagi refleksi tersebut kepada teman-teman Pak. Ya, dari poin pertama, silahkan boleh dibuka Jamboardnya. Bapak menulis apa, kemudian kenapa Bapak menulis itu, dijelaskan sampai poin ke-6. Ya, silakan Pak. Ya Pak, masih buka Jamboard Pak. Oke. Ini yang pertama Pak, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1 sampai 3. Pada saat pembelajaran kita menyimak apa yang materi yang kita pelajari dan kita dari materi itu kita bisa menulis pada akhir pembelajaran Pak. Itu yang pertama Pak, menurut saya. Yang pertama. Oke. Ya, yang kedua Pak. Yang kedua, ini pertanyaan bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul dari pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi Pak. Ini saya menjawab, perasaan saya sangat senang Pak, sangat senang sekali. Dari pembelajaran ini banyak yang saya dapat, tadinya yang belum saya tahu apa-apa mulai dari Jamboard dan lain-lain Pak. Terus kemudian adanya banyak pengalaman baru dan menjadi tantangan tersendiri untuk berkarya. Jadi apa yang kita pelajari di sini menjadikan saya ini adalah karya Pak, karya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu menurut saya Pak. Oke, beri tepuk aplaus Bapak Ibu untuk luar biasa sekali nih Pak Yongki ya. Apa ya? Bahwasannya menjawab itu sebagai sebuah tantangan dan karya Pak ya. Iya, benar Pak. Oke ya. Di slide pertanyaan berikutnya Pak Yongki. Pertanyaan Pak, masih loading ini ya. Yang ketiga. Oke. Pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Ini menurut saya Pak, hal yang tantangan baru adalah setiap tugas merupakan karya tersendiri. Kadang tugas kita tujuannya sama, tapi kita memiliki jawaban yang berbeda-beda Pak. Tujuan akhirnya yaitu kembali lagi kita belajar. Nah, terus kemudian membiasakan agar tidak tertinggal deadline yang sudah ditentukan. Jadi menurut saya deadline itu seperti kalau kita di sekolahan itu seperti tugas Pak. Istilahnya kalau sudah terjadwal, ya udah terjadwal adalah sudah tersusun Pak. Jadi kalau bisa setiap ada itu diselesaikan. Bukannya kayak minum obat ya Pak Yongki ya? Gimana Pak? Bukan kayak minum obat ya? Bukan. Sebelum saya lompatin ke pertanyaan keempat, ya saya sangat tertarik ya Pak Yongki ya. Artinya tantangan adalah sebuah tugas ya.
yang harus Iya, Pak. kita laksanakan tersendiri ya. Jadi Iya, Pak. setelah kita melaksanakan tugas, kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, itu adalah menjadi sebuah karya Pak ya, yang sudah Benar. kita buat ya. Ya. Ya, artinya tujuannya semua teman-teman sama. Tujuan jawabannya hanya metodenya yang berbeda-beda. Ya, artinya di sini dapat Pak ya, pembelajaran diferensiasinya Pak ya, ternyata ya. Alhamdulillah dapat. Jadi inilah salah satu bentuk contoh di model PKG itu ya, artinya jangankan kita langsung ke murid, teman-teman di sini aja, Bapak Ibu aja sudah secara langsung menerapkan diferensiasi pembelajaran yang memetakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau Pak Yongki suka model refleksi segitiga, mungkin Pak Etri berbeda ya dengan topi dan lain sebagainya. Artinya model yang disampaikan Pak Yongki tadi berbeda-beda. Kemudian di sini ada lonceng. Lonceng itu kalau saya deadline itu Pak, kalau saya deadline itu adalah tantangan, benar kata Pak Yongki tadi. Tantangan, kemudian deadline itu menjadi suatu apa ya, kalau saya bilang ya, itu tuh motivasi atau kunci di mana kita belajar disiplin ya Pak ya, lonceng itu Iya, Pak Pak. ya. Benar, Nah, Pak. kalau hidup kita tidak ada lonceng, ya hidup kita ya santai-santai, leha-leha, maka hidup tidak mempunyai aturan kalau bahasanya gitu. Jadi kalau saya menangkap deadline atau due date itu adalah sebagai hal yang benar-benar krusial sekali gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita belajar disiplin waktu. Tadi kita kemarin kan belajar juga disiplin ilmu ya. Bahwasanya disiplin itu bukan hanya waktu, ada disiplin ilmu, kemudian ada disiplin apalagi kita kira-kira waktu saat belajar dan lain sebagainya ya. Artinya lonceng itu adalah sangat penting bagi hidup seseorang. Kalau tidak ada lonceng, hidup kita tidak terarah gitu ya, banyak leha-lehanya. Kalau saya menanggapi due date atau deadline itu sebagai tantangan, menjadi motivasi saya bahwasanya ini adalah mengajarkan saya untuk selalu belajar disiplin gitu. Seperti itu. Oke ya, sepakat Bapak Ibu ya. Di pertanyaan berikutnya Pak Yongki, yuk monggo. Nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik? Di sini saya memberikan standar jelas Pak dan objektif untuk penilaian yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Istilahnya dari misalkan anak tersebut atau diri kita kurang, pada saat ada rubrik kita bisa mengevaluasi diri kita Pak, atau kekurangan tersebut menjadikan besok agar lebih baik lagi menurut saya Pak. Oke, yang sepakat ya Bapak Ibu ya tentang ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Yongki ya. Ntar Pak, ini ketimpa tulisannya nggak kelihatan. Oh ya. Oke. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa saja yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Di sini saya menjawab membantu meningkatkan kesadaran diri, Pak. Atau membantu kinerja kita sendiri, Pak. Diri kita sendiri. Kalau kesadaran diri itu kalau bahasa ilmunya apa Pak ya? Udah tahu belum? Kesadaran diri. Kalau praktisi sering menyebutnya itu apa? Apa? Mawas diri? Bukan. Kalau kesadaran diri itu kalau orang praktisi menyebutnya itu mindfulness. Oh, mindfulness. Mindfulness itu kan bahasa Inggris ya. Mindfulness itu artinya kesadaran penuh. Nah, intrinsik. Jadi bahwasannya kita selaku guru atau pendidik kan harus menyadari kesadaran diri kita. Ya, hadir tepat waktu itu adalah kesadaran diri. Nah, kemudian mengerjakan tugas itu adalah kesadaran diri. Karena kita sadar bahwasannya tugasnya adalah tanggung jawab. Ya kan? Nah, artinya teman-teman sudah mengisi fakta integritas, sudah benar-benar menyepakati mengikuti pendidikan PKG. Itu artinya kan sudah nulis itu kan nggak mungkin kalau kita nggak sadar, kan gitu loh. Iya.
Bahwasannya kita ikut PKG ini benar-benar atas kemauan kita, kesadaran diri kita sendiri. Makanya mindfulness kalau bahasanya praktisi di guru penggerak di PKG itu nyebutnya mindfulness. Itu bahasa Inggris mindfulness. Adalah kesadaran penuh gitu. Jadi kalau di sekolah nanti ada IKM atau apa ada pengawas memberikan materi gitu kan, kalau dia menyebutkan mindfulness, mindfulness adalah kesadaran penuh, kesadaran diri. Nah itu seperti itu ya Bapak Ibu ya, sama-sama kita saling berbagi. Ya silakan monggo Pak, yang berikutnya Pak. Yang berikutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa saja yang bisa membantu saya? Di sini saya melibatkan yang dapat membantu saya ketika proses pembelajaran adalah murid, Pak. Pada saat pembelajaran saya menerapkan umpan balik. Jadi umpan balik bukan berarti kita menerangkan murid bertanya. Biasanya saya menerapkan kalau saya sudah mengasih materi, anak-anak itu tak suruh membuat pertanyaan, Pak. Dari materi tersebut setiap anak satu pertanyaan, terus saya yang menjawab. Jadi ada ketimbal balikan. Ini anak yang membuat pertanyaan, lalu Pak Yongki yang menjawab, Pak ya? Iya, bergantian, Pak. Saya jadi anak itu biar rasa terpancingnya pemahaman itu lebih meningkat kalau menurut saya, Pak. Oke, artinya itu metode, Pak ya? Iya, Pak metode. Yongki lakukannya. Yang metode saya atau lakukan cara. adalah berfokus ke metode atau teori, Pak. Ya, bagus Pak, boleh. Artinya kan selama ini biasanya si siswa suruh membuat pertanyaan, terus temannya memberikan jawaban, kadang kayak gitu kan. Tapi kenyataannya kadang di lapangan anak-anak malah kebingungan, ya kan gitu. Kebingungan serta bahkan mau menjawab apa, bahkan dia ada rasa malu, rasa takut kan kadang anak-anak kan seperti itu. Nah, ini metodenya boleh terserah. Artinya di kurikulum Merdeka teman-teman tuh diberikan kebebasan. Salah satu contoh trik yang metode yang Pak Yongki lakukan tuh bagus juga, termasuk artinya anak yang membuat pertanyaan, Pak Yongki yang menjawab. Jadi kan Pak Yongki secara tidak langsung membuat kemudahan bagi anak-anak dan juga memancing anak-anak untuk dapat membuat sebuah pertanyaan. Itu bagus stimulusnya, Pak. Bagus itu. Oke, berikutnya Pak. Berikutnya, udah Pak ya, udah Sudah terakhir. selesai ya? Oh iya, terakhir. 7 dari kebuka. Oke, kita beri tepuk aplaus Bapak Ibu untuk Pak Yongki yang sudah menyampaikan refleksi dari 6 pertanyaan patah pemantik ya. Oke, Pak Parman, bagaimana Pak Parman? Terpencet? Pencet Pak. Oke, ya hati-hati Pak, jangan salah pencet Pak. Oke. Bapak Ibu, saya lanjutkan, saya stop sharing, saya lanjutkan di PPT berikutnya. Di akhir, sedikit lagi Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Oke. Di sini ada 2 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi? Nah, saya ulangi, mengapa kita melakukan refleksi? Nah, di sini ada yang ingin bisa menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan pemantik yang pertama? Mengapa kita melakukan refleksi? Ada yang bisa menjawab pertanyaan pemantik yang pertama? Bapak Ibu? Oke, Pak Taufik. Ya, silakan Pak Taufik. Kita perlu melakukan refleksi agar kita tidak selalu merasa aman dan nyaman dengan posisi kita yang sekarang. Dan kita tidak selalu merasa puas terhadap apa yang sudah kita dapatkan ataupun kita berikan kepada peserta didik. Seperti itu, Pak. Mikrofonnya Pak Joko belum dihidupin. Ya, artinya kita tidak melihat satu sudut pandang aja Pak ya. Yang dulunya kita sebagai guru menganggap anak-anak itu pasti nurut apa kata kita. Apa yang kita sampaikan guru itu selalu benar. Dulu kan statementnya seperti itu ya. Tapi di saat ini diputar balik malah. Kita disuruh mengintrospeksi cara ngajar kita,
cara penyampaian kita kepada murid, bahkan murid pun suruh ngoreksi ngajar kita, gitu. Nah, artinya bukan satu arah, dulu kan satu arah, kalau sekarang dari berbagai arah, gitu ya. Nah, jadi itu adalah sebagai modal perbaikan sih. Jadi nggak selamanya guru itu mengajar itu selalu benar. Masih ada beberapa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya diri kita sebagai guru baik dalam mengajar lebih baik lagi kompetensinya. Kemudian sasarannya apa? Siswa kita juga eh, yang dia dapatkan jauh lebih baik, kan gitu. Guru menjadi lebih baik, si anak juga mendapatkan apa yang kita berikan tuh menjadi lebih baik. Oke, bagus, saya sepakat sama Pak Topik. Yang lain, teman-teman, yuk. Bu Weni mungkin ingin kira-kira apa pendapat Bu Weni tentang mengapa kita perlu melakukan refleksi, Bu Weni? Untuk meningkatkan kesadaran sih ya, kalau saya menerima kritik dari siswa apalagi, biar kita tuh tahu kebutuhan anak itu seperti apa sih, sampai mana kebutuhan siswa, sudah kita penuhi atau belum, apa yang sudah kita penuhi dan apa yang belum kita penuhi, dan jika emang belum dipenuhi, kita lengkapi di pembelajaran berikutnya. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, good job Bu Weni. Nah, jadi Bapak Ibu kita sepakat ya bersama ya, bahwasannya kita itu harus ya mindfulness tadi, sadar diri. Enggak semerta-merta kita sudah jadi sarjana jadi guru tuh ya kita ngajar selalu optimal, selalu benar. Mengintrospeksi, oh kenapa ya kok anak-anak saya ini kok kayaknya setiap pelajaran saya males gitu kan. Kenapa kok setiap pelajaran saya si anak si A ini kok dia kayaknya nggak mau ya, kok dia takut ya. Kadang kan sering kita nemuin kayak gitu. Ada satu anak di kelas itu yang mungkin kalau kita amati, dia ketika pelajaran olahraga tuh males. Nah, padahal teman-teman baru bertemu atau berjumpa sama si anak tuh baru di kelas ini gitu. Ternyata kelas sebelumnya sama guru si A PJOK-nya. Ternyata kita nggak tahu si anak tersebut pernah mengalami apa misalkan trauma dari praktek olahraga. Misalkan pada saat dia praktek roll depan salah diketawain teman-temannya. Ketika dipindah ke kelas kita, naik kelas pindah ke kelas kita dia mau praktek itu lagi, dia dia kayak sungkan, dia kayak nggak mau gitu. Kenapa? Nah, kan kita perlu refleksi diri gitu. Jangan semerta-merta, nak, ayo kamu pelajaran ini, pokoknya kamu harus bisa. Tahapannya ini tidak, gitu kan. Bahwasanya kita juga harus melihat kesiapan belajar murid, keadaan murid, dan kondisi siswa, gitu. Jangan anak, mohon maaf, anak difabel, ya kan, apalagi sekolah kita kan nggak sekolah inklusi ya, nggak boleh menerima siswa non inklusi itu, ya kita nggak mungkin samakan mereka sama teman-teman yang lain. Di sekolah saya itu ada Bapak Ibu yang siswa inklusi pada saat praktek lari, anaknya kan, mohon maaf, anaknya agak sedikit pendek, Bapak Ibu dari antara yang lain. Pada saat lari ya saya nggak mungkin sama ratakan seperti teman-teman yang lain. Saya sesuaikan. Yang penting anak ini dia senang, semangat pada saat belajar lari tersebut gitu. Gitu. Jadi saya asesmen dulu, asesmen diagnostik di awal. Jadi anak mengisi sendiri apa yang mereka inginkan dalam belajarnya, baru nanti saya memplotkan, memetakan. Oh, saya harus ini bagi anak sini. Oh, saya harus bagi anak di sini. Dalam satu topik pembelajaran yang hari itu pengen kita lakukan. Gitu. Nah, itu namanya diferensiasi, Bapak Ibu. Oke, sepakat ya kita ya. Tadi sudah sama-sama udah bisa menjawab. Terus ada pertanyaan pemantik yang kedua. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Yo, Pak Ardi. Ah, tadi mukanya ke bawah sekarang ke depan. Pertanyaan pemantik yang kedua Pak Ardi. Ya, Pak. Mengapa kita sebagai guru PJOK penting untuk melakukan refleksi? Kenapa Pak Ardi? Menurut Pak Ardi? Ya, karena sebuah proses Pak, refleksi itu Pak. Nah, proses apa Pak? Ya, saya sudah mencatat Pak ini. Sebuah proses di mana teori, praktek, kenyataan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesi secara profesional, Pak.
Ya, berarti kan kesadaran penuh toh, Pak. Iya, Pak. Ya, bukan paksaan. Jadi kita disuruh sadar diri, bahasanya sadar diri. Kalau ngajari dewe iki ya urung tentu ngenah ngono lho kan. Iya, Ya Pak. kan? Nah, artinya kita di kurikulum merdekanya disuruh ya silakan Suruh yuk lebih monggo lebih profesional, ngoreksi Pak. ngoreksi cara ngajar masing-masing sudah bener Cara kah? mengajarnya harus Gitu. Nah, jadi di PKG ini kita disuruh merefleksi dulu. Gitu. Sebelum kita ngajar kita refleksi dulu. Oh, di kelas ini saya anak-anaknya enak, mungkin anak-anak semangat. Belum tentu di kelas satunya itu semangat, Pak. Gitu. Karena kan siklus di kelas itu ternyata berbeda-beda kan setiap kelas itu siklus kelas itu. Anak itu kan terbentuk dengan lingkungan. Nah, jadi kita harus siap itu. Jadi kita harus sadar diri bahwasannya oh di kelas ini dengan kelas ini intensitasnya berbeda. Saya harus apa nih? Masuk kelas yang intensitasnya lebih tinggi ini kira-kira saya mau ngajar apa nih? Terus apa yang harus saya perbaiki? Kan itu kan refleksi, Pak. Terus anak-anaknya supaya senang dengan pelajaran saya ini apa? Ternyata itu diferensiasi itu tujuannya. Kebutuhan setiap anak belajar berbeda-beda. Bahkan setiap kelas pun intensitasnya berbeda-beda. Nah itu nggak mungkin kita samakan, Pak. Anak kelas 1 mau kita samakan sama anak kelas 6 kan nggak mungkin. Nah kan gitu ya, Pak ya. Jadi mindfulness. Jadi kita disuruh sadar diri, introspeksi, cara ngajar kita apakah sudah baikkah, apa perlu kita optimalkan. Oke. Kalau menurut Pak siapa ya? Pak Ijal, coba Pak Ijal. Masih ada Pak Ijal? Masih Pak. Oke. Yang mana Pak? Pak Ijal, menurut Pak Ijal dari pertanyaan pemanik kedua, mengapa kita sebagai guru PJOK penting untuk melakukan represi? Kenapa Pak? Menurut Pak Ijal? Mengapa kita melakukan penting ya Pak? Oke. Penting Pak sebagai guru PJOK karena di situ kita akan memahami atau mengevaluasi ya. Kalau kemarin itu refleksi ini kata kuncinya mengevaluasi. Artinya mengevaluasi ini yang pasti kekurangan dari cara kita menyampaikan materi kepada anak, dari cara kita melakukan metode-metode pembelajaran di lapangan baik di kelas kepada anak. Menurut saya ya melakukan itu karena itu tadi Pak, agar mengetahui, mengevaluasi menjadi lebih baik lagi. Karena itu kita melakukan refleksi itu ya. Seperti ini Pak, kita pembelajaran ini yang mengikuti PKG ini termasuk merefleksi dari awal pembelajaran kita tidak pernah yang namanya oh iya ya selama ini kita banyak mengandalkan anak itu harus seperti ini ya kan gitu tanpa disadari gitu artinya tanpa disadari ya penting Pak itu makanya kita harus melakukan refleksi yang mengevaluasi yang selama ini yang kita lakukan apakah sudah baik atau kurang baik ataukah yang salah dibenarkan ya itu Pak mungkin sementara seperti itu. Makasih Pak Joko. Oke, terima kasih. Saya masih mau dengar dari dua peserta lagi, yakni Pak Andri. Pak Andri, menurut Pak Andri kenapa kita selaku guru PJOK perlu melakukan refleksi, Pak? Ya. Halo Pak Andri, masih ada di ruangan ini? Oke, kalau tidak terjawab, Pak Etri. Ya, Pak Etri. Silakan Pak Etri. Halo Pak Etri. Pak Etri tidak ada. Pak Mulyawan. Silakan Pak Mulyawan. Yang terakhir nih ya, Pak Mulyawan nih ya. Ada Pak Mulyawan? Pak Mahyujar? Pak. Oke, ya terakhir penutup Pak Mahyujar dari pertanyaan pematik yang kedua Pak. Kenapa kita perlu penting melakukan refleksi Pak? Menurut Pak Mahyujar apa Pak? Menurut saya, mengapa kita harus melakukan refleksi? Refleksi ini sangat penting menurut saya ya Pak ya.
kita mengetahui masalah dari pembelajaran diri kita, yaitu seorang guru. Masalah yang kita yang ada dalam pembelajaran kita itu, maka kita lakukan refleksi itu sendiri. Gitu. Jadi kita intinya bercermin lah ya Pak ya, lebih bahasa lebihnya bercermin lah ya kepada diri kita sendiri selaku guru PJOK dalam proses pengajaran kita kepada peserta didik, maupun peserta didik pun berhak untuk memberikan umpan balik refleksi kepada kita ya dalam proses metode pengajaran di sekolah kepada mereka ya Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu, di slide berikutnya di sini di sesi akhir. Nah, kita sudah masuk ke sesi akhir Bapak Ibu. Tadi dari pembelajaran ini Bapak Ibu dapat memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan keberpihakan pada murid. Nah, jadi kita setelah belajar refleksi, nanti kita akan menghubungkan dengan bagaimana caranya refleksi kita ini sebagai perbaikan untuk memperbaiki kualitas kita mengajar, sehingga murid menjadi mendapatkan keberpihakan dalam proses perbaikan yang kita lakukan. Jadi perbaikan kita yang kita lakukan itu untuk lagi-lagi untuk murid, gitu kan? Supaya apa? Murid dapat belajar senang dengan pelajaran kita. Kemudian murid dapat belajar dengan cepat paham dengan pelajaran kita, ya kan? Bagaimana mereka caranya esensi pelajaran kita itu dapat tersampaikan kepada mereka. Mereka dapat selalu hadir penuh dalam pelajaran kita. Biasanya PJOK itu selalu dinanti-nanti, karena memang PJOK ini belajar yang banyak di luar ruangan. Tapi yang penting jangan di luar sekolah, karena nanti anaknya takut pada bolos semua. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Nah, tadi di awal sempat saya juga sudah tampilkan sedikit tentang model-model refleksi. Ada 6 model-model. Bapak Ibu jangan sampai itu lupa, jangan sampai itu tidak dipelajari Bapak Ibu. Nah, jadi harapannya di sesi ini Bapak Ibu intinya diulas kembali, diingat kembali tentang melakukan refleksi. Jadi setiap belajar itu wajib ada refleksi Bapak Ibu. Nah, termasuk di sesi habis ini Bapak Ibu jangan lupa nanti refleksi, jika di LMS ada harus melakukan tahapan refleksi, jangan lupa direfleksikan. Menggunakan model yang mana? Nah, misalkan Pak Mayujar hari ini menggunakan model topi, besok modelnya yang berbeda lagi segitiga, ya kan? Model 4F, 4C, kan gitu. Nah, harapannya bisa menggunakan macam-macam model refleksi tersebut. Oke, nah selesai Bapak Ibu di sesi tatap maya kita di sore hari ini dalam pertemuan tatap maya kelima. Sampai sini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Sudah cukup luar biasa Pak. Sebelum kita masuk sesi akhir untuk foto bersama, ada pertanyaan seputar materi yang sudah kita pelajari bersama Bapak Ibu? Dari saya cukup Pak. Oke, cukup. Yang lain? Cukup ya? Oh, Pak Mayujar. Oke Pak, silakan Pak. Ada yang tanyakan? Oke, Pak. Saya mau menanyakan tentang tugas kita itu kira-kira ada batas akhirnya sampai kapan? Oke, terkait tugas ya Pak Mayujar, tentunya ada tugas yang sifatnya due date atau deadline, ada yang tidak. Nah, tugas yang mana dulu Pak Mayujar artinya tanyakan atau Pak Mayujar maksud, nanti boleh ditanyakan kepada saya. Nanti saya akan tampilkan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Gitu Pak. Ya, Pak. Tugas yang mengunggah video itu Pak. Oh, tugas video. Kemarin teman-teman saya sudah sampaikan terkait tugas video. Itu batas akhirnya tanggal berapa ya kemarin ya? Tanggal 8 Oktober. Tanggal 8 Pak. 8 Tanggal Oktober. 8 Pak. Hanya yang duluan RPP ya kalau nggak salah ya. Ya, tanggal 3 RPP atau modul. Nah, jadi tanggal 3 itu upload RPP terakhir, kemudian tanggal 8-nya itu upload unggah video mengajar selama durasi 30 menit itu terakhir.
Gitu. Harapannya Bapak Ibu sudah membuat dulu ya. Membuat sebelum, maksud saya gini. Karena SMA ini sudah ujian Bapak Ibu. Udah PTS. Nanti jangan sampai SD, PTS, Bapak Ibu terkendala di situ. Nggak sempat buat video, anak-anak udah ujian. Nah, kalau bisa sebelum ujian, segera dibuat anak-anak videonya. Gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya, teknisnya ya. Harus bisa membaca jadwal kalender pendidikan juga ya. Oke, ya Pak. Gimana Pak Mayujar? Maaf Pak, pencet apa Pak? Cukup Oke. Pak, cukup. Ya, cukup ya. Yang lain Bapak Ibu? Cukup. Iya, cukup ya. Yang kemarin agak sedikit ada kendala, bagaimana cara ngupload video ke YouTube? Kok ada yang gagal terus di YouTube itu? Video ada notifikasi durasi video yang diupload harus di atas 1 jam. Jadi yang belum pernah buat ngupload ke YouTube itu dibuka dulu itunya. Nah, dibuka dulu yang notifikasi untuk bisa ngupload di atas durasi 1 jam gitu. Daripada Bapak Ibu nanti sudah ngupload ternyata gagal, sayang kan kuotanya kan atau wifi-nya. Jadi pastikan dulu sebelum diupload tombol notifikasi upload yang durasi di atas 1 jam itu dibuka dulu gitu. Jadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk sesi akhir ini Bapak Ibu kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Mohon untuk membuka kameranya. Oke. Yang membuat yang jadi instruktur pose siapa nih saat ini? Mungkin yang lagi pelatihan Pak Dian nih. Pak Dian yang lagi pelatihan. Untuk sesi foto Pak Dian, kok malah Pak Dian yang nutup kamera sekarang? Pak Etri. Oh, Pak Etri, yo Pak Etri. Pak Etri. Pose foto Pak Etri. Siap. Pose foto. Mau bagaimana? Oke. Yo, teman-teman. Jangan yang susah-susah. Fotonya gimana ya, Pak? Kita ngikut, yang penting oke, asal jangan jukir balik, Pak. Waduh. Jangan. Tangan 2, Pak. Maaf ini saya satunya megang HP. Oh iya, oke. Saya satunya ngerekam, Pak ya. Saya satunya foto ya. Oke, siap. Nah, Pak Etri kok malah tutup muka, Pak Etri? Nggak fair ini, Pak Etri ini. Nah, ya siap. 1, 2, Pak Parman, jangan ditutup, ditutup dulu, belum direkam, udah ditutup ini, curang ini. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, tahan. Siapin pose yang kedua, Pak Etri. Yang kedua yang bagaimana, Pak Etri? Foto yang kedua, Pak. Ya, yang terakhir, posenya yang bagaimana? Gimana, Mukanya Pak Etri? harus depan kamera, Pak ya. Kalau nggak depan Ya, bebas kamera, ya kalau nggak jadi nanti. Mukanya depan kamera, nah, kayak Pak Taufik itu. Gimana posenya? Posenya gimana? Ini, Pak. Ini instruktur ini nyeleneh-nyeleneh emang ini. Piye Pak Iki, Pak? Pak Ini, Etri Pak. belum muncul ini. Mana? Dagunya Kerjain orang ini, Pak Etri ini. pakai jempol. Udah siap semua ini, Pak. Udah siap semua ini Pak Etri. Udah Pak siap Etrinya semua yang belum ini. buka kamera ini. Gimana Pak Etri? Pak Etri udah on cam kok, Pak? Halo. Udah on cam, udah. Nggak tampil nih on cam ya, Pak Etri. Udah Hah? kelihatan kok, Pak. Udah kelihatan, udah. Oh Ada, ya, Pak. ya. Oke. Gimana posenya? Gini. Oke, Ya. siap. Biar ganteng, Pak. Biar ganteng Kalau- kayak Pak Parman itu. Ya. Kalau di kamera saya nggak bisa nampak. Cuman Pak Yoni coba. Pak Yoni yang rekam. Ya, yang foto. Bisa Pak Yoni? Yo, Pak Yoni yang rekam. Pak Yoni yang rekam. Dong Pak Yoni. Satu, Sudah Pak Yoni? 2, 3. Oke. Oke, kirim di WA Pak Yoni ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi tatap maya sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya stop recording dulu.